SOP ketukan tartil simbol sukun pada huruf nun. Sukun, apakah sukun itu? Inilah simbol sukun. Sukun sering diterjemahkan dengan mati. Jadi huruf sukun huruf mati. Tak sukun tak mati misalnya. Tapi kalau kita buka kamus bahasa Arab, kita temukan kata sukun itu punya arti tenang atau diam. Jadi simbol sukun ini berangkat dari pengertiannya, dia harus diketuk untuk tenang atau diam. Ketukan dan teknik bunyi sukun sama dengan ketukan dan teknik bunyi tanwin. Nah, di sini saya mau jelaskan korelasi hubungan antara tanwin dengan sukun. Sukun lahir dari tanwin dan tanwin melahirkan sukun. Silsilah sukun. Kita lihat bahwa sukun dia lahir dari tanwin. Coba Anda lihat sukun pada huruf N yang di bawah itu asalnya adalah tanwin yang menyerupai angka 6 di atas. Nah, karena angka 6 punya nilai 1, kemudian dia menjadi sukun pada huruf N, maka sukun pun nilainya 1. Itu pelajarannya. Ya, filosofinya di situ, ingat tuh, itu penting sekali. Karena sukun lahir dari tanwin yang menyerupai huruf 6 di atas tadi yang punya nilai ketukan 1, maka sukun nilainya pun 1. Asalnya 1, dia pun menjadi punya nilai 1. Kemudian bunyinya pun sama. Ya, kita punya pelajaran baru di sini. Bunyi sukun sama dengan bunyi tanwin. Bunyi tanwin dun. Bunyi sukun pun sama. Dun. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa N sukun, bunyi N-nya maju mendahului ketukan. Ya, yang tadinya tu karena ada N menjadi dun. Itulah ya. Bunyi N mendahului ketukan. Ini prinsip tanwin. Tolong diingat, ini kunci. Ya. Lanjut. Nah, kita lihat lagi sama prosesnya. Sukun asalnya tanwin. Ya. Sukun asalnya tanwin. Karena berasal dari garis bawah itu, yang nilainya 1, dia menjadi sukun, maka sukun pun nilainya 1. Itu pelajarannya. Bunyinya pun sama. Ya. Bunyi tanwin dengan sukun sama. Kalau tanwin bunyinya tin, maka sukun pun bunyinya tin. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa huruf sukun, dan di sini N ya, N-nya maju ke depan, maju mendahului ketukan, ya, bergabung dengan tin menjadi tin. Ini kunci, ya. Lagi kita ulangi lagi, sukun asalnya adalah tanwin. Karena berasal dari garis yang nilainya 1, maka sukun punya nilai 1. Nilai sukun 1. Bunyinya sama, ya. Tanwin bunyinya tan. Ketika menjadi sukun pun sama tan. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa bunyi huruf sukun, ya, dia mendahului ketukan. Ya, ini prinsip. Tolong dipegang, tolong dihafal. Ya, kita akan pakai, ya, sampai dengan materi pelajaran teknik wakaf di akhir sesi nanti. Itulah sukun, ya, simbolnya seperti itu wajahnya, artinya sukun atau tenang atau diam, ya. Kita biasa dengar sukun artinya mati. Sukun harus diketuk untuk tenang atau diam selama 1 ketukan. Prinsipnya bunyi huruf sukun mendahului ketukan. Ya. Ada pengecualiannya, tidak mendahului ketukan khusus pada huruf wawu dan ya. Ini kita sebut dengan sukun sengau atau lin bahasa Arabnya. Sukun sengau, bunyi W pada wawu sukun tetap ada di sukun, dia nggak mendahului ketukan. Tau, bukan dau, bukan. Bunyi Y pada sukunnya huruf ya tetap ada di sukunnya ya, tidak maju ke huruf ta. Tai tidak, tapi tai. Tau, tai. Seperti itu ya. Nah, selain huruf ya dan wawu itu mengikuti tanwin, bunyinya maju ke depan. Hanya wawu dan ya, ya yang sengau, lin bahasa Arabnya. Bunyi huruf sengau ada
muncul di ketukan sukun. Ini tolong diingat ya, tolong diingat. Nah, itu dia ya materi tentang sukun, pengertiannya dan prinsip membacanya. Saya sudah ungkap sampai silsilahnya ya, ada sukun bin tanwin sebagainya. Nanti kalau buat akte kelahiran sukun bapaknya itu tanwin. Nah, kita sudah dapat materi baru yaitu sukun, simbolnya, rupanya, wajahnya kita hafalkan seperti itu. Nilainya ya kita kunci, ingat baik-baik. Kemudian teknik mengetuknya, teknik baca, teknik membunyikannya ya. Nah, ini sangat penting materi ini. Ini terbawa sampai ke materi sukun. Sebagian besar teknik sukun menggunakan cara kerja sukun ya. Sebagian teknik waqaf menggunakan cara kerja sukun di mana huruf bersukun maju mendahului ketukan. Ya. Sukun bin tanwin. Setiap sukun bernilai 1 ketukan. Ya, ketuk sukunnya ya. Ketuk sukunnya karena nilai 1 ketukan melekat pada sukun itu, bukan pada huruf. Yang diketuk sukunnya, bukan hurufnya. Masukkan bunyi N di contoh ini. Nanti kalau huruf yang lainnya bukan N, yang lainnya. Masukkan bunyi N di contoh ini ke ketukan sebelumnya ya. Jadi tekniknya kita lihat sesuai dengan tayangan berikut. Disamakan dengan tanwin atasnya. Nah, itu dia tentang sukun ya. Apabila nanti kita membaca Al-Qur'an ya, ada di lautan simbol, sukun tetap harus diberikan porsi 1 ketukan. Jangan sampai tertinggal. Ya, tidak boleh, harus diketuk. Ya, harus diketuk. Cara membacanya ketuk per simbol, apapun yang muncul selain sukun juga, dari kanan ke kiri harus rata, tidak ada yang tertinggal 1 simbol pun, jangan tersendat sampai wakaf ya. Lihat ya, runutannya, ratanya ya, tidak tersendatnya. Sukun dapat 1, termasuk huruf ulur harus diketuk, sukun harus diketuk ya. Nah, apabila kita konsekuen mengetuk semua simbol, maka pada formasi contoh ini seharusnya hanya ada 18 ketukan, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, itu dia tentang sukun, wajahnya ya, nilainya, cara mengetuknya, cara bacanya, cara kerjanya sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan simulasikan bacaan tartil fokus pada sukun. Sukunnya huruf nun ya di sini ya, sukun bin tanwin, tanpa melupakan simbol yang lain seperti tanwin idhar, huruf ulur, fathah, kasrah dan dhammah. Tun ti tin ta tan tau tun ta tin tau tan tun ti tin ta tan tau tun ta tin tau tan tun ti tin ta tan tau tun ta tin tau tan tun ti tin ta tan tau tun ta tin tau tan